Tidak ada seorang pun di antara kita yang berada di ruangan ini kecuali kita lebih dicintai oleh Nabi SAW melebihi daripada umat yang lainnya. Memang benar kita sebagai para habaib melihat Nabi SAW, kita tidak mulia karena diri kita. Kita tidak mulia karena hidung kita yang mancung atau kulit kita yang putih. Tidak. Kita mulia bukan karena wajah kita yang cantik, juga tidak. Kita tidak membawa kemuliaan sendiri. Kita ingin nebeng kemuliaan, karena kemuliaan yang kita dapatkan berkat yang ada di dalam diri kita itu adalah darah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ada seorang wali min auliyaillah yang bernama Roqiyah, yang beliau berkata, seorang muhibbin itu tidak dikatakan sebagai seorang muhib kecuali sampai dia melihat di dalam darah, di dalam jasad setiap hamba itu ada darahnya Nabi SAW. Kalau dia sudah melihat kemuliaan dan cahaya yang ada pada dirinya, berarti dia seorang muhibbin. Kalau dia belum melihat, dia tidak tergolong kepada seorang muhibbin. Artinya apa? Artinya masing-masing daripada kita ada sebercak walaupun kecil, ada bagian walaupun setetes daripada darah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mau tidak mau, karena kita bagian daripada Nabi kita Muhammad SAW yang sudah tidak asing lagi di telinga kita bagaimana kemuliaan mereka, maka kita termasuk yang disebutkan dan dijawab oleh iblis ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk datang kepada datuk kita Nabi Muhammad SAW. Beliau datang, iblis datang kepada Nabi seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu dalam keadaan terpaksa." Sehingga dengan kecerdikan dan kecerdasan Nabi SAW, maka beliau tidak langsung merespon, tapi dia bertanya kepada Jibril, kenapa dia katakan begitu? Maka kemudian Jibril berkata bahwasanya dia diperintah, tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun yang didatangi oleh iblis kecuali niatnya, tujuannya untuk dirumuskannya. Kecuali engkau, sekarang dia datang kepadamu untuk dia harus menjawab setiap pertanyaan yang engkau tanya kepadanya dengan jujur. Sehingga terjadilah diskusi yang panjang, dan di antara diskusi yang terjadi, yang terucap dari mulut mulia Nabi kita Muhammad SAW, Nabi SAW bertanya kepadanya, "Wahai iblis, siapakah manusia paling kau benci?" Maka dijawab oleh iblis, "Yang paling aku benci adalah engkau. Dan siapapun yang menyebarkan syariatmu, dan siapapun yang menghidupkan sunnah-sunnahmu, dan siapapun yang ada di dalam dirinya darahmu, itu pasti dibenci. Oleh karenanya kita ini di atas rata-rata orang lain, kita ini termasuk orang yang paling dibenci oleh setan." Sehingga suatu waktu pernah saya punya guru ditanya, siapakah golongan yang paling digandoli oleh setan, dikerumuni oleh setan, hampir tidak terlepas, terus diikuti oleh setan? Maka beliau hafizahullah berkata, ada 4 golongan. Yang pertama disebutkan para habaib, para syaraf. Kenapa demikian? Apakah kita pikir bahwasanya iblis itu tidak mengerti dengan hadis-hadisnya Nabi? Apakah kita pikir bahwasanya iblis itu seorang makhluk atau makhluk yang bodoh, yang tidak paham dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW? Al-Quran dihafalnya, banyak hadis itu dihafalnya, termasuk yang dihafalnya adalah ahlu baiti mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh man raqib naja wa man lam yarkab gharib. Perumpamaan keluargaku ini sama seperti perahunya Nabi Nuh, yang naik ke atasnya dia selamat, yang tidak naik maka dia akan tenggelam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia juga hafal, iblis hafal. Bahkan kalau ditanya siapa kau,
makhluk Allah yang masih hidup sekarang ini yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling alim, yang paling meliputi banyak ilmu? Jawabannya adalah iblis. Benar. Dialah yang telah mengetahui. Hadis yang disampaikan Nabi SAW yang sangat terkenal itu, yang kadang-kadang orang tidak menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, yang terkenal dengan hadis As-Saqalain, di mana Nabi SAW dengan jelas dia katakan, wa ana tarikum fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan tapi untuk kalian, aku tinggalkan untuk kalian berarti karunia daripada Allah Ta'ala untuk umat ini. Tidak terjadi kepada nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya. Masih cintanya Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada umat ini melalui siapa? Para nadriyan Nabi SAW. Sehingga kemudian ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, bahkan tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah itrati ahli baiti, keluargaku. Kenapa Nabi SAW sampai berani menjamin yang semacam itu? Padahal bukan di antara kita semuanya yang alim, bukan di antara kita semua yang menghidupkan sunnah, bukan di antara kita semuanya yang berakhlak mulia. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan yang mengikuti? Walaupun arti daripada itrah itu bukan semua itrah, tapi itrah yang masih berjalan di dalam jalan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tetap saja kalau kita itu melihat, kalau kita itu mensurvei data yang ada itu sesuai dengan apa yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, jikalau kita pakai logika, kalau Nabi SAW berdoa, apakah ada perkiraan doanya Nabi itu ditolak? Jawabannya adalah tidak, pasti diterima, pasti dikabulkan. Di antara doanya Nabi adalah Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah. Ya Allah, jadikanlah dimanapun mereka berada menjadi kunci-kunci turunnya rahmat. Ya Allah, jadikanlah lidah-lidah mereka sebagai sumber-sumber kata mutiara. Itu adalah terproteksi dalam diri kita. Sebagaimana terproteksi kemuliaan kita, terproteksi juga sifat itu. Cari 3 habaib yang sama dainya, sama alimnya, kemudian kita berikan rashwah, kita sogok dengan triliunan rupiah untuk mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tidak akan mereka lakukan dan tidak akan kita dapatkan yang sebenarnya. Karena apa? Kita sudah terproteksi dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Bukankah yang semacam ini sudah benar-benar terbukti bahwasanya ternyata 4 golongan itu yang paling digandrungi oleh setan? Yang pertama justru para habaib. Kenapa? Mereka sangat tahu bahwasanya habaib ini adalah barometer umat ini. Yang kedua para orang kaya, yang ketiga para pejabat, dan yang keempat adalah para santri. Sebelum mereka jadi ulama, mereka akan mencegah untuk menjadi ulama yang akan mencegah misi dan visi mereka ke depan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini